punya jati diri, punya ciri-ciri. Identitas itu bisa dilihat dari segi penampilan bisa, dari segi tutur kata juga bisa, dari segi tindakan juga seharusnya kita bisa membedakan antara kita sebagai seorang muslim dengan orang yang bukan muslim. Banyak sekali identitas-identitas yang mestinya kita praktikkan di kehidupan kita sehari-hari. Contoh identitas kita sebagai seorang muslim dalam hal perkataan misalnya, dalam hal ucapan, itu juga banyak. Kita sebagai seorang muslim itu terbiasa mengucap kata Bismillahirrahmanirrahim atau yang disebut dengan kata basmalah. Ini adalah identitas kita sebagai seorang muslim, ucapan kita sebagai seorang muslim ketika apa? Ketika kita mau memulai suatu kegiatan, suatu aktivitas. Bismillahirrahmanirrahim yang artinya dengan nama Allah yang maha pemurah, maha pengasih, maha penyayang. Jadi semua aktivitas yang kita lakukan setiap hari itu sebaiknya kita awali dengan basmalah. Sekaligus ini juga sebagai identitas kita sebagai seorang muslim, tapi ada perintahnya. Bagaimana hadis Rasulullah SAW mengatakan setiap perbuatan yang baik yang tidak dimulai dengan basmalah, maka perbuatan itu akan terputus barokahnya. Ini satu basmalah. Mungkin kita mau bekerja juga basmalah, baca basmalah. Kita mau bepergian juga membaca basmalah. Ibu-ibu yang mau masak juga harus baca basmalah. Ibu-ibu yang mau masak tapi masaknya gosong tetap sebelumnya baca basmalah. Kalaupun masakannya gosong itu bukan diakibatkan karena basmalah ini. Yang pertama, yang kedua, jangan sekalian, identitas kita sebagai seorang muslim dalam hal ucapan itu, kita itu selalu mengucap hamdalah. Bagaimana bacaan hamdalah itu alhamdulillah rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Kapan kita membaca hamdalah? Yaitu ketika kita selesai melaksanakan aktivitas pekerjaan apa saja, dan termasuk bacaan basmalah hamdalah ini kita ucapkan ketika kita mendapat rahmat negara pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita setelah makan mengucap hamdalah. Setelah bepergian sampai di rumah membaca hamdalah. Itulah identitas kita sebagai seorang muslim. Kemudian yang berikutnya, kita sudah terbiasa mengucap kata istighfar yang bunyinya adalah Astaghfirullahaladzim. Aku mohon ampun kepada Allah yang Maha Agung. Astaghfirullahaladzim. Kapan kata istighfar ini kita ucapkan? Yaitu ketika kita sebagai manusia kadang-kadang sering punya lupa. Apalagi ketika kita berjanji dengan orang lain, berjanji dengan teman kita, dengan sahabat kita,
saya punya janji, saya lupa. Maka begitu ingat, baru baca Astagfirullahaladzim hati. Juga kapan ketika kita baca istighfar itu ketika kita merasa berbuat salah kepada orang lain. Oh, saya kok tadi menyakiti dia ya. Begitu ingat, begitu merasa seperti itu, maka bacalah Astagfirullahaladzim. Juga kita ketika melihat, ketika menyaksikan, ketika mendengar suatu yang sering kita lihat atau mungkin kita saksikan, yaitu misalnya masalah kemaksiatan, jangan lalu kita ikut melihat, ikut menyaksikan, tapi kita beristighfar karena kita melihat adanya kemaksiatan itu. Jemaah dan sekalian yang berbahagia, banyak sekali identitas yang berupa ucapan sebagai jati diri seorang muslim yang seyogyanya setiap kali kita terangkan. Ada lagi kalimat atau ucapan insya Allah. Insya Allah ini sudah terbiasa bagi kita yang terbiasa mengucapkan ini. Insya Allah yang artinya jika Allah menghendaki. Insya Allah ini biasanya diucapkan ketika kita memberi harapan atau ketika kita berjanji kepada orang lain atau ketika kita merencanakan pekerjaan, merencanakan sesuatu, maka kita ucapkan insya Allah. Apabila atau jika Allah menghendaki. Kemudian yang berikutnya yaitu banyak sekali yang perlu kita terangkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Dan yang sering kita mendengar berita, lalu kita harusnya mengucapkan misalnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini juga identitas kita sebagai seorang muslim ketika mendengar adanya sesuatu yang sesuatu musibah. Sesungguhnya kami milik Allah dan akan dikembalikan kepada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan tidak hanya ketika kita mendengar adanya suatu berita kematian saja atau berita sifat saja, tapi kita ketika mendengar adanya musibah yang lain, adanya kesulitan, adanya malapetaka, kita juga ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Contoh misalnya, kita sedang asik pengajian atau sedang pengajian seperti ini, tiba-tiba listriknya padam, mati. Yang kita ucapkan apa? Inna lillahi. Walaupun yang meninggal bukan manusia, tapi ini adalah suatu malapetaka atau suatu kesulitan. Kalau kita melihat ada seseorang yang jatuh, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita mendengar berita ada banjir begini, misalnya kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan seterusnya banyak sekali. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam menyebutkan di dalam firman-Nya surat Al-Baqarah, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berilah kabar gembira kepada orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu orang yang apabila tertimpa musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami akan dikembalikan
misalnya yang berbahagia kalau kita mau menerapkan dengan apa ciri-ciri atau identitas muslim kita, banyak sekali yang harus kita terapkan setiap hari dalam kehidupan. Kadang-kadang kita tidak menerapkannya, bahkan kadang-kadang justru yang menerapkan adalah orang lain. Kadang-kadang orang lain itu justru lebih fasih dari kita ketika mengucapkan identitas ini. Contoh misalnya, kita sebagai seorang muslim, identitasnya kalau kita ketemukan juga istilah salam, assalamualaikum. Tapi orang lain kadang-kadang lebih fasih dari kita. Jelas-jelas bukan orang muslim, tapi mereka itu lebih fasih mengucapkan assalamualaikum. Ada nggak? Banyak. Ya, mungkin banyak sekali juga dari orang-orang yang tidak punya identitas ini, tapi mereka mengucapkannya. Sementara kita yang punya identitas ini kadang-kadang untuk mengucapkan saja belepotan. Contoh, ada orang yang maunya ucap insya Allah, mungkin mau difasih-fasihkan atau mungkin tidak tahu, kadang-kadang ucapannya insya Allah atau bagaimana insya Allah, padahal yang benar insya Allah. Demikian juga ketika kita mendengarkan berita duka misalnya, atau ada yang sedang mengumumkan berita duka di suatu masjid, di suatu mushola, mungkin karena juga tidak tahu atau mungkin karena mungkin difasih-fasihkan, kadang-kadang mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu bunyinya gimana? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang seperti itu. Nah, mestinya hal-hal sepele yang seperti ini maka kita praktekkan sehari-hari dengan benar. Saya pernah kecele itu siapa ya? Kecele ya, saya bersama teman-teman itu pernah tercele. Dulu di PKU itu ada kegiatan namanya akreditasi. Nah, tim penilai itu dari pusat, dari Jakarta itu ada 4 orang datang. Sebelum memulai akreditasinya, penilaian itu timnya itu memperkenalkan diri. Ketika memperkenalkan diri, dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia cerita, alhamdulillah saya tadi perjalanannya dari Jakarta ke sini lancar. Dia menyebut assalamualaikum, dia menyebut alhamdulillah. Kemudian ketika tidak menyebutkan nama, perkenalan menyebutkan nama saya, dia adalah seorang dokter. Nama saya Dr. Rahmat. Siapa yang tidak kecele kalau itu bukan seorang muslim? Namanya Rahmat, fasih mengucapkan alhamdulillah, fasih mengucapkan assalamualaikum. Ternyata ketika pada suatu perjalanan kegiatan itu tiba saatnya istirahat. Ketika istirahat kita akan sholat. Kita mengajak kepada Bapak Dr. Ahmad ini, Bapak kita istirahat, kita sholat dulu, monggo kita berhenti. Apa jawabannya? Saya itu kaget dengan tim yang lain. Monggo sholat, saya sholatnya berbeda. Sholatnya berbeda. Karena saya orang Nasrani. Masya Allah, kita itu dari itu ini kaget. Namanya Rahman, dia fasih mengucapkan assalamualaikum, dia fasih mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Gimana dengan kita? Mudah-mudahan kita tidak tidak gagap dengan identitas kita sebagai seorang muslim. Apa saja dengan salam, apa saja dengan kata-kata alhamdulillah dan seterusnya.
Demikian Bapak Ibu jemaah sekalian yang berbahagia, yang sedikit ini mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Sebelum mengakhiri kajian kita malam hari ini, marilah kita senantiasa tetap berdoa untuk keluarga kita, saudara kita, tetangga kita. Kemarin Pak Prof sudah mendoakan saudara kita sedang dirawat di rumah sakit. Tentu kita juga tetap mendoakan kepada saudara-saudara kita, tetangga kita, kerabat kita yang mungkin sedang sakit, baik itu yang dirawat maupun yang tidak dirawat. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ajibil ba'sa rabbana isbi antas safi la sifa illa sifa kasifa ilaihi wa ya rahmatika ya rahman rahim alhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.